semua yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah minggu saat ini yang dilakukan di keluarga kita masing-masing. Kita bersama-sama menghayati dan merasakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah kesempatan pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Bersama-sama menerima petunjuk dari Tuhan supaya kita senantiasa hidup di dalam kasih dan merendahkan diri atas segala pelanggaran dan dosa kita. Kita bersama-sama menerima dan membaca firman Tuhan, Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku semua, kalau kita menyadari akan diri kita bersama bahwa kita belum bisa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan itu dengan sempurna dan dengan segenap hati. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa di dalam doa. Ya Tuhan, kami orang berdosa. Ampunkan dosa kami, ajarkan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku semua, dalam ibadah ini mari kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru akan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian pemberitaan firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah kita bersama yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku semua, ada seorang akrobatik yang dia sangat pandai bermain atraksi. Dia bisa melakukan naik sepeda di atas tali yang dipasang dalam sebuah gedung yang tinggi. Seorang akrobatik itu dia bisa bersepeda di atas tali dengan sukses. Lalu dia bertanya kepada para penonton yang heboh, yang takjub kepada akrobatik ini. Saudara-saudara, Anda percaya enggak kalau saya bisa melakukan naik sepeda di atas tali yang kecil ini dengan sangat cepat dan berputar hingga 3 kali? Maka orang-orang mengatakan, saya percaya. Oke, kalau begitu akan saya buktikan. Mereka percaya semua bahwa akrobatik ini mampu melakukan suatu pekerjaan yang hebat. Betul. Lalu akrobatik ini naik dan dia mampu melakukan atraksi hingga 3 kali dengan lancar, mendapat tepuk tangan yang luar biasa dari banyak penonton. Nah, sekarang akrobatik ini bertanya kepada penonton yang heboh, yang takjub. Sekarang Bapak Ibu Saudara para penonton, siapakah di antara kalian yang mau saya boncengkan untuk naik di atas sepeda saya dan ikut bersama-sama saya bersepeda di atas tali? Maka ketika sang akrobatik itu memberikan tantangan, bertanya dan meminta kepada para penonton, mereka semua terdiam. Tidak ada satupun orang yang mau diboncengkan oleh akrobatik itu. Hanya satu, seorang anak kecil yang mereka datang, saya siap, saya mau diboncengkan naik sepeda ini untuk melakukan atraksi. Nah, kira-kira siapa Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semua? Kenapa anak kecil ini berani untuk bonceng sang akrobatik itu? Oh, ternyata bahwa anak kecil itu adalah anaknya sendiri. Maka dia sangat percaya dan dia mampu dan mau melakukan apa yang dilakukan oleh bapaknya itu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semua, terkadang iman kita, percaya kita kepada Bapa kita di surga, kita seringkali percaya, takjub dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapa. Tetapi sudahkah kita berani untuk menaruh, mempercayakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, segala kekhawatiran yang terjadi, kita serahkan sepenuhnya secara total di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita bersama. Ada pernah orang Yahudi yang ditanya oleh Yesus, apakah engkau mau mengikut aku? Ya, kemanapun engkau pergi, aku mau mengikut aku. Oke, sekarang jualah segala milikmu dan bagikan kepada semua orang. Orang ini berpikir nanti dulu. Nah, seringkali dalam kehidupan iman kita sering takjub, kita sering percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mau mempertaruhkan hidup kita hidup sungguh-sungguh, menyerahkan diri secara total di hadapan Tuhan, kita masih mikir, kita masih banyak khawatir, kita masih meragukan tentang kepentingan kita yang ada dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu seperti firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 11 dan ayat 12. Percayalah kepadaku. Percaya itu bukan hanya sekedar iman, tapi percaya yang diwujudkan dalam perwujudan nyata. Kita mau menyerahkan hidup kita secara total di hadapan Tuhan. Dan ketika kita percaya, maka kita pun juga berani bersaksi melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa kita yang di surga,
melakukan sebuah tindakan nyata dalam kehidupan bersama. Apa toh pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan ini? Tentunya Tuhan melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang baik, melakukan kepedulian yang luar biasa yang diberikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Tuhan memberikan cinta kasih kepada semua orang yang membutuhkan. Oleh karena itu kita perlu belajar meneladani pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa pekerjaan itu? Tentunya kita di dalam situasi bangsa COVID-19, di mana sungguh kita rasakan keprihatinan ini, kita bersama-sama bagaimana kita ikut ambil bagian melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang terdampak dengan COVID-19? Tentunya umat Kristen tidak tinggal diam. Tentunya gereja tidak tinggal diam. Tidak bisa menutup mata. Kita harus segera membuka mata kita untuk ambil bagian, bertindak secara nyata untuk membangun kehidupan yang baik, untuk menolong orang lain. Apa yang perlu dan bisa kita lakukan? Mungkin gereja atau kita umat Kristen bisa melakukan bantuan. Kita bergotong royong membantu orang-orang yang lemah, yang miskin, yang terkena dampak COVID-19 ini. Dengan melakukan diakonia, baik yang karitatif maupun transformatif. Kalau karitatif itu sifatnya hanya sesaat, bantuan yang langsung diterima. Tetapi transformatif itu adalah bantuan bagaimana menyelesaikan persoalan supaya mereka bisa hidup mandiri, bisa mengatasi dampak COVID ini dengan baik. Maka yang pertama adalah bantuan yang sifatnya karitatif, itu yang sifatnya sesaat, di mana bantuan itu perlu kita wujudkan. Lalu yang kedua, bagaimana sikap umat Kristen? Bagaimana sikap kita terhadap warga gereja yang terkena dampak COVID-19? Bagaimana sikap kita terhadap masyarakat, tetangga kita yang terkena dampak COVID-19? Kita melihat Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semua, banyak orang-orang yang melakukan terobosan-terobosan baru. Yang biasanya dia bekerja, sekarang tidak bekerja karena mendapat PHK dari perusahaan. Yang biasanya mereka berdagang, mereka tidak laku. Maka dia harus ambil terobosan, jalan alternatif, dia bekerja, dia berjualan secara online. Nah, saya pikir kita sebagai anggota gereja maupun anggota masyarakat, kita perlu memberikan sebuah perhatian. Daripada uang kita untuk membeli barang yang di supermarket, bagaimana kalau kita membeli di warga kita sendiri? Bagaimana kita membeli tetangga kita sendiri yang menjual? Ini bisa saling mendukung, bergotong royong untuk menyelesaikan persoalan. Di mana ada titik temu antara penjual dan pembeli, itulah ekonomi akan tumbuh berkembang dengan baik. Tetapi kalau tidak ada pertemuan antara penjual dan pembeli, maka ekonomi tidak dapat bertumbuh. Maka kehidupan kita akan semakin terpuruk. Bukan berarti gereja memperbolehkan gereja untuk perdagangan seperti yang dilakukan Yesus marah terhadap orang yang ketika tempat bait Allah itu dipakai untuk perdagangan. Konteksnya berbeda. Ketika Yesus marah, itu karena gereja bait Allah itu dipakai sebagai sarana kejahatan. Tetapi kita ketika mendukung, memberikan kontribusi, memberikan peluang kepada sesama, itu adalah pekerjaan baik yang perlu mendapat dukungan bagi kita semua. Jadi mari kita bersama-sama untuk melakukan gotong royong. Kita menghormati, kita memberikan apresiasi, mendukung baik warga gereja, baik warga masyarakat yang bersama-sama untuk bekerja, untuk melakukan terobosan-terobosan, pekerjaan-pekerjaan alternatif yang memang sekarang banyak dilakukan secara online. Mari tanpa harus memaksakan diri, tetapi bagaimana kita mengalihkan dana, mengalokasikan dana itu untuk kesejahteraan apa yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan.
Nah, disinilah pekerjaan Allah itu nyata dalam kehidupan ini. Maka firman Tuhan dalam Injil Yohanes katakan, percayalah, dan supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua, kita bersama-sama percaya dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu dalam ibadah minggu yang kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami bersama-sama bersatu hati di dalam keluarga kami masing-masing. Kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Senantiasa dalam kelemahan hidup kami bersandar hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami dalam kasih dan bimbingan Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga Kristen yang ada, secara khusus di GKJ Kalipenten, kami menghayati dan merasakan pimpinan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami semua, bagi keluarga-keluarga Kristen di dalam bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga. Kami senantiasa ya Tuhan bersandar dalam kasih dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Tuhan menolong, memberikan hikmat sehingga dimampukan untuk mendidik anak-anaknya dengan hikmat Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan, masa depan anak-anak kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarkan anak-anak kami senantiasa hidup di dalam cinta kasih Tuhan, dan masa depannya sungguh dapat mendatangkan kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga-keluarga Kristen ini dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja Tuhan GKJ Kalipenten sepenuhnya dalam kasih dan pimpinan Tuhan, supaya gereja ini senantiasa bertumbuh dan menampakkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan secara nyata di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk warga jemaat yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami senantiasa mohon berkat dan kekuatan Tuhan untuk Bapak Radio, untuk Ibu Suro Ikromo. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sudah sepuh karena kesepuhannya. Kami senantiasa bersandar hidup, mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami. Kami senantiasa menyerahkan dalam kasih dan penyertaan Tuhan, supaya bangsa kami dimampukan untuk menghadapi dan menanggulangi kasus COVID-19 ini dapat menyelesaikan dengan baik dan didukung oleh seluruh dan segenap masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesadaran bersama di dalam melakukan hal yang terbaik untuk keluar dari keprihatinan COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon kekuatan berkat-Mu semua, supaya kami dimampukan untuk keluar dari persoalan ini. Tuhan, ini doa kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 441 bait yang pertama. Ku ingin menyerahkan. Ku
Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan, pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan. Ini wujud ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, dan persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan berkenan mensucikan dan menerima persembahan ini. Banyak dosa dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon ampun. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama mari kita memperbarui iman percaya kita di hadapan Tuhan dan sesama. Mari bersama-sama kita mengucapkan dengan segenap hati pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku semua, kita akan mengakhiri ibadah ini. Bersama-sama kita menghayati akan pimpinan kasih Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Ku Serahkan.